Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini saya mau melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Kita masuk di minggu terakhir di bulan Maret, haleluya. Kita boleh ada di penghujung bulan ini, saya percaya semua karena penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, di ibadah raya pertama GBI GNR, mari sama-sama saya undang setiap kita. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapak buat setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari demi hari Tuhan kami nyatakan, kami lihat kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami membawa hidup kami, membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Membawa syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau nyatakan Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Kami mau nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nyatakan di hadapan Tuhan syukur-Mu Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, nyatakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita yang sungguh baik. Mari bersama-sama nyatakan pujian ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, sebab kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku, di hidupku. Nyatakan di hadapannya, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih buat segala berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Nyatakan di hadapan Tuhan, naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Nyatakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku
syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurmu, mulai naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia yang baik. Engkau sungguh baik Tuhan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami bawa syukur kami Tuhan. Kami nyatakan terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oh, buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu sepanjang hidup kami nikmati. Haleluya. Hiaralah baya shanamu, hiaralah baya sikanana baya shana, hiaralah baya si, hiaralah baya shanamu. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu. Kami puji nama-Mu Tuhan. Mari terus sembah Dia, naikkan syukur bahwasanya kasih setianya selalu ada dalam setiap kehidupan-Mu. Mari sama-sama nyatakan syukur, nyatakan kebaikannya dalam hidup, nyatakan kebaikannya dalam pujian. Terima kasih Yesus. Hiaralah baya syana bayaralah baya takaralah ba, huralah bayaralah baya syaralah bayarana baya takana baya sikanabo, hiaralah baya syana bo. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri dalam hidup kami Tuhan. Kami lihat kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sebab tidak habis-habisnya kasih setia-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami nyatakan kesetiaan-Mu Tuhan, katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Mari sambil bangkit berdiri, kita nyatakan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, sebab tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Katakan besar setia-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setia. Katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah baya shana namo, biarlah baya siarlah baya
hari mulai berbasar di hadapan Tuhan. Huralabaya takanabaya syadabaralabaya ralabaya takanaba. Hiaralabaya si, hianabaya syanabaya takanabu. Hiaralabaya senabu. Hiaralabaya syadabaralabaya takaralab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 a. Huralabaya syaralabaya ralabaya takaralab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 a. Hiaralabaya siaralabaya syadabaralabo. Hiaralabaya ralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau nyatakan Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang sungguh dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang sungguh besar dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tidak ada satupun Allah yang kami sembah selain Engkau Allah yang bertata dalam kehidupan kami. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau nyatakan sorak-sorai kami di hadapan Tuhan sebab hati kami mau percaya Tuhan Engkau gunung batu keselamatan kami. Tidak ada keselamatan yang datang selain daripada Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang dahsyat. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang percaya Tuhan dahsyat bersama-sama dengan saya katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita menyatakan hati kita mau percaya sebab Tuhan dia batu keselamatan setiap kita. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan ya gunung batu. Ya gunung batu dan keselamatanku hanya padamu Tuhan, hanya padamu. Sebab Engkaulah menara, haleluya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Sambil lambaikan tangan yuk, katakan ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya kasih setia Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Sorak-sorai katakan haleluya. Mari lebih lagi nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Amin. Katakan ya gunung batu. Ya gunung batu dan keselamatan hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Sebab Engkau menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on bikin air nyatakan ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Biar jemaat Tuhan nyatakan pujian ini, nyatakan ku mau sambil tepuk tangan buat Tuhan kita nyatakan hati kami mau percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia. Bersama-sama nyatakan ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu pada setiap kami. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Katakan gunung-gunung namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau nyatakan Yesus kita dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, ku tak ragu kepadamu.
Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku ajaib, Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Nyatakan kau yang terhebat, kau yang terhebat, terbesar bagi. Sekali lagi nyatakan dengan iman, nyatakan lebih. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat dan besar dan dahsyat. Haleluya. Sebelum duduk, bilang ke kanan kirimu, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa yang percaya Tuhan kita pagi hari ini sedang melakukan pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita. Boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Kita percaya amin, hari ini Tuhan tetap mengerjakan setiap mujizat yang Dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini kita lihat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hati kami, hidup kami pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat setiap hati kami dan hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan dengan segenap hati, kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami mengakui Engkau Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bawa hati kami, pikiran kami mau duduk Tuhan. Menjadi seorang murid, kami siap mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari umat Tuhan nyatakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Amin. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Kami nyatakan Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Nyatakan dengan lembut pujian ini di hadapan Tuhan. Mari bawa hati lebih lagi di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Di dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, nyatakan, ku angkat tanganku, amin. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang kudus,
atas Kalvari, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian setiap kami. Ini sembah kami Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Sebab darah-Mu yang tercurah Tuhan berkorban buat setiap kami. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari sambil bangkit berdiri, kita mau lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, domba Allah. Darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih anugerah dan rahmat-Mu kalau pagi hari ini. Hari di mana Tuhan Engkau mempercayakan kami beribadah kepadamu ya Allah yang hidup. Karena ibadah adalah perintah-Mu Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini untuk beribadah kepadamu, bertemu dengan Engkau ya Tuhan, karena Engkau berjanji 2-3 orang berseru demi nama Tuhan Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Engkau boleh menikmati pujian penyembahan yang dinaikkan, satu dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, melayakkan kami bersehidangan dengan Engkau, bersorak-sorak memuji Engkau, menyembah Engkau, menyenangkan Engkau, membangun mezbah Tuhan, menaikkan dupa yang harum. Dan kami percaya ketika Engkau disenangkan, maka hadirat-Mu Tuhan telah memenuhi tempat ini. Dan Engkau mengurapi kami Tuhan, dan pengurapan-Mu Tuhan memampukan kami untuk kami mendengarkan isi hati-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Dalam pengurapan-Mu kami siap menerima pengajaran-Mu, firman-Mu yang hidup. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Untuk kami hidup di dalam dunia ini dengan kekuatan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya shalom, silakan duduk. Terima kasih atas imam-imam Lewi yang ada, yang boleh membuat saudara dan saya menyenangkan Tuhan. Karena memang demikian, Tuhan senang dipuji, Tuhan senang disembah. Karena firman-Nya berkata, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umat-Nya. Nah saudara-saudara,
Saya bersyukur, berterima kasih oleh karena kepercayaan Tuhan Yesus untuk saya boleh hadir di tempat ini melalui gembala saudara di tempat ini, mempercayakan saya menyatakan isi hati Tuhan. Kita mulai baca firman Tuhan di dalam Markus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Saya bacakan firman Tuhan ini, karena ini firman Tuhan juga berfirman, jadi firman berfirman. Iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara yang hadir harus punya iman. Bagaimana punya iman? Dengar firman Tuhan. Setidak-tidaknya kalau saudara bisa membaca, bacalah firman Tuhan supaya kamu punya iman. Sebab firman yang mengatakan demikian, iman datangnya dari pendengaran. Pendengaran akan, jadi saudara pengen punya iman, saudara tidak hanya sekedar datang beribadah seminggu sekali. Baca firman Tuhan setiap hari, saudara pasti punya iman. Karena firman yang berbicara, bukan saya. Ya, saya hanya mengingatkan karena saya hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan yang saya pelajari untuk saya dan juga untuk saudara, supaya kita hidup di dalamnya. Oke, saya bacakan firman-Nya ya. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12, perikopnya orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semuanya takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, saudara, hari ini saudara akan melihat sesuatu yang belum pernah saudara lihat. Karena firman Allah yang berbicara demikian. Bagaimana bisa dikatakan yang begini belum pernah kita lihat? Saudara, hari-hari ini begitu luar biasa keadaannya setelah kita pandemi. Kalau kita perhatikan bagaimana pandemi yang hampir mendekati 3 tahun harus kita hadapi, bahkan sampai sekarang saja kita masih pakai ini, bukan? Ini hanya kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, makanya saya berani membuka ini, saudara. Oleh karena bagian dari ketaatan, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara banyak melanggar perintah pemerintah, saudara sedang melanggar Tuhan juga, gitu ya. Karena firman mengatakan demikian, pemerintahan itu ditetapkan juga oleh Tuhan, Tuhan yang menetapkan. Jadi kalau pemerintah suruh pakai masker, pakai. Kalau tidak, ya saudara salah sendiri kalau terjadi sesuatu. Nah, 3 tahun hampir, saudara, kurang lebih kita mengalami masalah yang luar biasa. Orang yang tadinya punya usaha yang begitu luar biasa, mendadak tutup demikian rupa karena perintah. Harus tutup. Karena pada saat itu, saudara, kita semua mengalami yang namanya virus yang begitu menakutkan, saudara.
Tadinya awal-awalnya kita merasa itu sesuatu virus yang biasa saja. Melanda sebuah negara ke Indonesia nggak mungkinlah kena. Ternyata Indonesia terkena. Waktu Indonesia mengalami, saudara, itu pun masih ada perintah dari pemerintah ya atas nama Menteri Kesehatan. Oh nggak apa-apa, yang penting kita tidak terlalu dekat ngomong gitu ya. Masih boleh buka masker waktu itu, saudara, masih diperbolehkan. Ternyata nggak nyampe 1 minggu dapat perintah lagi, wah nggak bisa. Karena ketahuan ada 2 orang yang kena virus. Mulai, saudara, awal Maret itu dapat perintah semua pakai masker karena resikonya tinggi. Dari situ, saudara, tidak lebih dari 1 minggu, pertengahan dari Maret, semuanya diblok. Bukan hanya Indonesia, bangsa-bangsa mengalami. Dan itu menjadi sesuatu yang mengagetkan, menakutkan, saudara. Saya juga mengalami, saudara juga saya yakin mengalami, saudara. Satu peristiwa yang benar-benar tidak pernah terpikirkan. Di dunia pernah ada dulu peristiwa yang seperti ini, tapi pola globalnya tidak seperti sekarang. Karena pola virus penyebarannya dulu kan tidak ada pesawat gitu ya. Dalam tahun 1900-an itu juga dikatakan virus Spanyol luar biasa, saudara. Puluhan juta, 50 juta orang meninggal kurang lebih. Sekarang nggak sebanyak itu, saudara. Tetapi, saudara, itu dulu, saudara, penyebarannya tidak terlalu mudah. Karena kapal-kapal transportasi tidak semudah sekarang. Nah sekarang, saudara, yang kena sakit di sini, dia pulang ke daerah, kena di daerah. Karena begitu gampangnya transportasi, perpindahannya. Sehingga penyebarannya itu benar-benar langsung mengglobal ke seluruh dunia. Dan itu mengerikan sekali. Akibatnya, saudara, semua negara diblok semua, termasuk kita. Kantor-kantor tutup, semua tutup, saudara. Kalau yang mau berani, silakan. Kalau ada yang berani. Ya kalau saya enggak, saya di rumah saja. Tutup usaha, tutup enggak apa-apa. Yang penting selamat, kan begitu semua. Karena perintah pemerintah. Menakutkan. Akhirnya setelah, kalau baru seminggu saja kita istirahat, anggap aja itu baru lagi cuti pekerjaan, cuti usaha, saudara. Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu, sebulan, usaha tidak bekerja. Makan pakai apa ini kan gitu. Walaupun kita tahu pasti kita makan nasi, nggak mungkin batu kita orang Indonesia gitu ya. Tapi kenyataannya kita alami semua. Setelah itu kengerian demi kengerian kita alami. Ketakutan demi ketakutan. Yang tadinya virusnya kita takuti, sekarang ekonominya kita takuti. Makan apa kita nanti ke depan? Wah, saudara, memikirkan usaha juga. Terus bagaimana dong usaha saya? Terus bagaimana dong pekerjaan saya? Yang saudara yang ke kantor dikasih gaji, ada yang nggak dikasih gaji. Kalau menengah ke bawah, kemampuan usaha perusahaan tidak memungkinkan untuk membayar gaji setelah itu, tidak dikasih gaji. Ada yang perusahaan yang agak kuat, dikasih gaji setengah. Wah, saudara, kacau ekonomi. Bukan hanya Indonesia sebenarnya. Sehingga kalau saya pribadi tidak merasa stres dalam artian yang berlebihan. Karena saya selalu berpikiran begini. Kalau saya ngalami dan sekeliling saya lihat ada juga yang mengalami, berarti yang susah bukan saya sendiri. Itu kalau saya menguatkan saya untuk mengalami masalah, untuk saya bisa melewati masalah, selalu saya begitu. Saya lihat sekeliling saya. Dulu saya pernah ngalamin di perumahan saya dulu, saudara, saya tinggal di Bekasi, saudara. Nah, itu perumahan saya tuh kebanjiran, saudara, seatap ini. Gitu. Jadi rumah saya kan tinggi plafonnya, tapi itu bisa sampai tinggal di atas langit-langit, saya ngeliatin semua tergenang. Saudara, mobil kelelep. Semua, bukan hanya mobil. Bangku, rumah, semua itu kelelep. Karena sampai di atas langit-langit. Saya di atas langit-langit sembari jongkok begini ngeliatin sama istri. Haleluya. Puluhan tahun kerja habis tenggelam. Saudara, 1 minggu penuh direndam sama air perumahan kami. Istri saya aja sempat nangis. Waduh, Pak, habis nih semua, habis. Saudara, kita nggak sempat ngapa-ngapain karena pagi bangun jam 5, saudara. Totonya begitu saya turun dari tempat tidur bunyi cerbak. Ada apa ini? Kok di rumah saya bisa ada air? Kaget toh. Begitu ngeliat, teriak tetangga kiri kanan, banjir, banjir, banjir. Kaget, kok bisa begini banjir? Hitungan jam 5 pagi, saudara, kita sudah terbangun, sudah mulai semata kaki. Jam 6, saudara, sudah sedada.
cepat sekali. Mau ke kerja udah nggak mikirin kerja, saudara. Naruh barang ke atas lemari, pindah. Semua yang bisa, laptop apalah, semua surat-surat taruh di atas lemari. Nggak nyampe sejam, jam 8 naik terus. Lemari jatuh, plung, habis. Sampai akhirnya tinggal segini, tinggal di langit-langit kita akhirnya berenang-berenang. Jadi kalau saudara mau keluar harus turun ke bawah, nyemplung, plung, berenang kayak begini dah, dalam kan berenang. Kalau nggak bisa berenang, gimana? Ya puji Tuhan saya bisa berenang, saudara. Jadi kalau mau keluar rumah, nyemplung dulu dari langit-langit, keluar pintu, baru nyelam gitu, saudara. Mantap, rumah saya jadi kayak lautan. Bukan rumah saya. Stres awalnya. Waduh, kok begitu cepatnya, hitungan hanya jam habis, saudara. Tetapi begitu saya keluar, begitu kita harus makan. Sudah mendekati sore, waduh kita harus makan nih, karena kan awalnya nggak mikirin makan, mikirin barang-barang, pindah sana pindah sini, yang akhirnya kok kelelep semua juga gitu loh. Akhirnya ya mau nggak mau cari makannya, sudah saya pergi dulu. Ini turun, berenang, kayak di kolam, kayak di sungai gitu, nyelam, sampai ke pintu rumah buka, berenang gitu. Kalau ada foto kamera bagus banget tuh ya, dan nyelam di dalam rumah begitu ya. Keluar sampai di halaman, baru berenang ke tepian perumahan, cari makan bungkus plastik, saudara, dimasukin plastik supaya jangan ini air gitu, kerendam air, saudara. Berenang lagi, masuk ke rumah, nyelam lagi, makan lagi gitu ya. Nah setelah saya di luar baru saya ngelihat, satu perumahan saya loh, kiri kanan perumahan semua juga kelelep, saudara. Tadinya saya ikut stres, waduh habis semua, paspor apa semua, ijazah semua, stres. Tapi setelah saya lihat banyak orang, enggak, bukan hanya saya saja yang susah. Itu cara saya menghibur diri sebelum kepada Tuhan. Kan kalau udah gitu suka-suka kita lupa Tuhan ya gitu ya. Langsung bikin masalah gitu ya. Ntar begitu udah agak tenang baru. Saya begitu ngeliat orang banyak, enggak Tuhan, bukan saya sendiri yang mengalami masalah. Begitu cara saya. Kan kalau orang nggak peduli, pokoknya gua susah, enggak. Tapi orang lain juga susah sebenarnya, saudara. Sehingga saya menguatkan diri. Terima kasih Tuhan, ternyata nggak hanya saya yang susah, kenapa saya harus stres? Kan ini bukan karena perbuatan dosa kan, itu karena sama-sama ngalamin musibah alam. Naik ke atas rumah, saya kasih tahu istri saya, semuanya kelelep. Jadi nggak apa-apa. Kita juga ngalamin, mereka juga ngalamin, sama sedihnya. Nggak ada yang harus dipermasalahkan. Ya tapi barang-barang kita habis semua, ya nggak apa-apa. Bukan hanya kita aja yang sedih. Begitu cara saya menguatkan. Baru setelah itu naikkan syukur, kayak tadi lagunya, ku naikkan syukurku sembari nangis. Saudara pernah nangken kayak tadi nyanyi sembari nangis? Saya sering. Saya sering angkat, karena saya ngalamin, saudara. Dalam kesusahan saudara harus naik mengatakan ucapan syukur. Nggak gampang mengucap syukur, saudara. Kalau mengucap syukur itu gampang, nggak mungkin diajarin. Sesuatu yang diajarkan berarti sesuatu yang tidak mudah. Begitu, makanya saudara selalu diingatkan, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Enak nyanyinya kan? Begitu ngalamin, angkat tangan sembari di atas rumah, saudara, rumah kelelep. Anjing saya naikin di atas. Dia mah tenang-tenang aja anjing tau. Kitanya yang gak tenang. Karena semua habis. Sembari nyanyi, kita kan tetap tiap malam saya adakan pujian penyembahan sekeluarga, mesbah keluarga. Sampai hari ini terus saja mesbah keluarga. Ada masalah mesbah keluarga. Nggak ganggu masalah ekonomi dalam kehidupan saya hari-hari ini. Bagi saya baca firman Tuhan dan berdoa itu bagian dari kehidupan. Saya bukan pendeta full time, artinya hidupnya nggak ada pekerjaan, saudara. Saya punya usaha, punya pekerjaan. Kalau saya hidupnya memang karena Tuhan terus-menerus, ya biasa pendeta full time yang hidupnya memang untuk melayani Tuhan, nggak salah, memang harus begitu. Dan sekarang memang saya sebagian besar hidup saya juga memang melayani Tuhan. Tapi saudara, saya punya usaha, punya pekerjaan, sehari-hari saya cari duit. Jadi kalau dibilang, enak ya Pak Pendeta, ya enak ya karena Pak Pendeta dekat dengan Tuhan, gak ngapa-ngapain. Enggak, sama seperti saudara. Bedanya saya lebih dulu, lebih dalam melayani Tuhan. Saya mau belajar firman Tuhan, saya mau sekolah lagi, mau kuliah lagi teologi ya. Sehingga saudara saya lebih dari saudara, hanya lebih dari itu. Tapi soal masalah punya waktu atau kekurangan waktu, saya juga punya kekurangan waktu. Saya juga kerja dari pagi sampai sore, bahkan bisa lebih dari itu karena saya usaha. Saya bukan pekerja karyawan yang 8 jam 4 kelar, enggak, bisa 24 jam kerja.
Baca firman Tuhannya bagaimana? Berdoanya bagaimana? Saya yang menentukan kalau saya mau baca firman Tuhan atau tidak. Saya yang menentukan saya mau menyembah Dia dalam kesulitan saya, waktu saya yang terbatas. Saya yang menentukan. Bukan pekerjaan saya, bukan usaha saya, bukan orang lain. Cinta saya kepada Tuhan, saya yang menentukan. Jadi kalau saudara bilang bahwa saudara tidak bisa beribadah karena saudara sibuk, saya mau katakan, you wrong. Kamu mendengar firman Allah ini dari hamba Tuhan yang punya usaha, punya pekerjaan, yang waktunya pun terbatas, tetapi tetap bisa menyediakan waktu. Tunggu kamu sakit, masuk di rumah sakit, bed rest dulu baru kamu bisa baca firman Tuhan? Saya rasa jangan. Jadi kalau ada yang bilang, wah Pak saya sibuk dan sebagainya, pendetamu di depan ini bukan pendeta yang full. Pendetamu ini masih punya usaha, masih punya pekerjaan. Yang bekerjanya pun tidak hitungan waktu. Melayani Tuhannya apalagi tidak hitungan waktu juga. Jadi kalau saya menabur firman Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan dipercayakan. Berkhotbah, melayani Tuhan, menjadi gembala. Bahwa saya bukan gembala jadi-jadian. Saya bukan pendeta yang khotbah sembarangan saja. Tapi saya juga mengalami kehidupan yang sesulit seperti saudara alami. Sama, saya juga bekerja cari duit. Nggak digaji saya pernah ngalamin. Saya juga punya usaha, kerja usaha saya sama sekali nggak dapat. Nggak ada yang beli barang-barang yang saya jual. Susah banget saudara. Tapi setiap malam pasti saya angkat tangan dengan anak dan istri saya. Nyembah Dia. Saya bangunkan komitmen, baca firman Tuhan setiap hari, sampai hari ini saya baca. Lecak-lecak Alkitab, habis gak bisa kebaca lagi, beli lagi. Dan tak pernah kekurangan saya bisa beli Alkitab. Kenapa? Karena firman-Nya mengajarkan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah Taurat ini siang dan malam. Supaya kamu bertindak hati-hati, supaya saudara dan saya bertindak hati-hati. Baca firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau pasti beruntung. Yosua 1 ayat 8. Ini ayat ini luar biasa. Dihafal, direnungkan. Mazmur 1 ayat 23. Yeremia 29. Banyak ayat-ayat yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Di dalam lembah kekelaman, di dalam gak punya uang, ketika usaha kita gak berhasil. Jangan dikira saudara kita pengusaha itu berhasil semua. Enggak. Bisa setahun minus. Apa yang keluar? Mulut yang keluar kebun binatang. Marah-marah dan mencaci maki. Tidak dibangun itu. Dan saya membangunkan diri saya. Mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Nah saudara, di dalam firman Tuhan ini dijelaskan orang lumpuh disembuhkan. Yang tadi saya bilang kondisi kita hari-hari ini begitu luar biasa. Ternyata ada peperangan lagi. Dengan Rusia, dengan Ukraina ya, jadi harga naik lagi. Di pandemi saja nggak naik aja kita susah beli. Nah sekarang harga naik. Saudara, kalau pakai logika ekonomi, ini luar biasa. Harga nggak naik, uang nggak punya. Sekarang harga naik, apalagi tambah berat saja. Dunia menakutkan, tapi memang firman Tuhan mengatakan, di hari-hari terakhir dunia itu semakin jahat, kata firman Tuhan. Tidak ada yang baik. Memang betul firman visi mengajarkan tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022. Firman Tuhan nggak ngomong begitu. Firman berbicara adalah waktu-waktu terakhir itu semakin jahat, kata firman. Firman yang berbicara. Tetapi bolehkah kita berbicara bahwa tahun ini lebih baik daripada tahun 2022? Boleh. Tapi Tuhan sudah memperingatkan, kamu boleh memperkatakan itu kalau kamu berjalan bersama dengan aku. Kalau kamu hanya berjalan dengan kapasitasmu, kamu akan melihat jahatnya dunia dan akan menggilas kita orang-orang percaya yang tidak hidup dalam kebenaran. Nah saudara, dikatakan begini, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, Yesus ini dikatakan pulang ke Kapernaum karena dia baru saja pulang dari penyembuhan orang yang sakit kusta. Dan saudara kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus itu seharian, dia dari pagi sampai malam melayani. Dan ternyata ketika dia balik ke rumahnya di Kapernaum, Yesus, ayat 2 dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Jadi Yesus
sudah bekerja seharian, maksudnya melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan orang buta, orang lumpuh, dan sebagainya. Ketika dia pulang, toh dia masih juga diuber-uber orang. Dibikin repot. Saudara, saya ini sudah jadi gembala kan gitu ya. Saudara pikir dulu, saya pikir kalau yang namanya melayani Tuhan begini loh, hari Minggu ibadah, kalau saya WL, atau saya pemusik, atau saya pendoa, atau saya pembicara, atau saya diaken gitu ya. Setelah pulang ya sudah selesai melayani di gereja. Selebihnya kehidupan saya dong di rumah gitu dong. Kan nggak perlu saya udah ngurusin jemaat lagi. Sudah saya di rumah ya saya punya aktivitas yang lain dong. Nggak salah toh? Nggak salah kan? Enggak, tapi Yesus dikatakan sampai pulang pun orang banyak terus datangi dia. Dan Yesus katakan, maaf, ini waktunya privasi saya. Pulang. Enak aja lu, gue udah seharian melayani kalian, sekarang gue mau istirahat. Bisa gak? Bisa. Sangat bisa. Iya, sangat bisa, betul. Sangat bisa. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Padahal dia adalah 100% manusia. Dan dia adalah juga Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini bukan hanya sekedar menyelamatkan ketika orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selamat, bukan. Tapi dia memberikan kebaikan-kebaikannya. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan ditolong, yang kelaparan dikasih makan. Itu kerjaan Tuhan. Bagaimana saudara setelah pelayanan di gereja ini saudara pulang, saudara lihat tetanggamu kiri kanan, ada yang butuh makan, saudara bilang, rasain lu kelaparan, apa begitu? Atau saudara gak peduli, yang penting gua makan, gua udah pulang dari gereja, tetangga kelaparan, terserah itu urusan dia, yang penting gua melayani, gue cinta Tuhan. Weh, mantap pencinta-pencinta Tuhan ini. Seharusnya tidak boleh begitu saudara. Yesus mengajarkan hari ini, dia tetap menerima orang-orang yang datang kepadanya. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Karena saking banyaknya, ada orang lumpuh dibawa oleh keempat temannya, di kain tilam, kain begitu ya, diangkat berempat. Begitu mereka mau nyampe rumahnya, dilihat, wah penuh, mau masuk susah, mau ketemu Tuhan susah. Akhirnya keempat temannya itu punya inisiatif. Dia naik ke atas langit, kalau langit yang sekarang begini kan, ini dari semen ya, dari coran ya, susah sekali. Kalau dulu enggak, langit-langitnya itu dari para-para gitu, dari apa namanya, bekas jerami-jerami. Nah itu ditumpuk tuh dikasih tanah kering sehingga jadi rata. Nah kalau saudara pergi ke wilayah timur sana, ke wilayah ke Israel, kalau saudara ada yang pernah ke Israel, nah itu rata-rata rumahnya kotak-kotak semua. Nah kalau sekarang benar-benar dicor. Kalau dulu itu dalam bentuk tanah lempung saudara, ya yang dikasih kayu-kayu terus dikasih tanah lempung di atasnya sehingga bisa diganti untuk gandum, keringin gandum dan sebagainya di atasnya. Karena kan panas kan wilayah sana, kalau lagi panas siang. Nah jadi saya pernah ke wilayah situ saudara, ke Palestina juga saya pernah. Jadi saya tahu banget wilayah-wilayah itu panasnya, ya wilayah Mesir juga begitu panasnya, dan rata-rata bangunannya begitu, kotak-kotak begitu di atasnya. Tapi kalau perkiraan kita kan yang nggak ngerti, kita pikir tuh semen, enggak, itu bisa dilobangin, ini lobang dibongkar, dan dari setelah lobangnya diturunin tuh. Nah, orang yang sakit itu diturunin sama 4 orang gitu, surut gitu, kayak kalau kita lihat keranda mayat diturunin di di kuburannya, seperti itu diturunin. Terus pas di hadapan saya lagi khotbah, nah seperti inilah. Tuhan Yesus sedang lagi ngajar, turun di situ. Wow. Seperti itu caranya. Nah, firman Tuhan begini. Ayat 5, ketika Yesus melihat ayat 4 dulu. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, ingat, iman mereka, bukan iman orang sakit. Orang sakit itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena firman Allah mengatakan dia lumpuh. Jadi dia nggak tahu. Barangkali selama dia lumpuh dia juga nggak hanya dengar-dengar berita barangkali dari saudara-saudaranya di rumah. Ada orang yang namanya Yesus itu luar biasa melakukan pelayanan mujizat. Dan hanya seperti itu. Karena dia lumpuh barangkali di rumah. Sehingga dia tidak ada dasar untuk dia beriman. Nah,
Kenapa Yesus katakan iman mereka, Tuhan Yesus melihat keempat teman-temannya itulah yang mempunyai iman. Kenapa? Karena keempat teman-teman itu percaya Yesus bisa menyembuhkan. Makanya kepada temannya yang sakit bilang, yuk gua bawa lu ketemu dengan Yesus Kristus supaya engkau disembuhkan. Karena dia punya pelayanan luar biasa. Bisa menyembuhkan orang sakit. Yuk gua bawa, mau nggak? Dibilang gak mau pun, kalau teman yang ngangkut juga mau, orang lumpuh. Dibawa kemana saja. Makanya saudara-saudara, saya beritahukan kepada saudara semua, bahwa iman itu bisa dibangun dari orang-orang yang hidup. Orang lumpuh mah gak bisa punya iman. Tetapi itu gunanya punya orang-orang yang punya iman. Nah, saudara dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, iman keempat teman-temannya itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi waktu Tuhan Yesus dibawa orang sakit itu, yang Tuhan Yesus lakukan yang pertama kali adalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, kan orang banyak di situ ngumpul kayak begini nih. Saya khotbah gitu ya, ada sedikit nilainya. Saudara juga barangkali yang pandai teologi, wah Pak Karyadi ini khotbahnya nggak teologi nih, nggak bener nih. Bisa nilai-nilai khotbah. Ada orang yang datang beribadah hanya untuk nilai hamba Tuhan khotbah. Oh khotbahnya salah, oh khotbahnya kasar, oh khotbahnya lucu, oh khotbahnya tidak bermutu, oh khotbahnya tidak dalam, oh khotbahnya dangkal. Datang beribadah hanya untuk melihat pengkhotbah itu berkhotbah. Tidak ingin mendengarkan melalui hamba Tuhan yang tidak berarti ini, Tuhan sedang berbicara kepadamu yang sombong dan tidak mengerti bahwa Allah sanggup berbicara kepada siapapun. Jadi kalau saudara datang beribadah, jangan nilai-nilai. Datang beribadah karena ada hadirat Tuhan. Dan kalau ada hadirat Tuhan, binatang pun Tuhan bisa pakai untuk berbicara. Itu kuasa Tuhan. Jadi kalau siapa saja saudara yang melayani di atas mimbar, saudara percayakan saja Tuhan yang percayakan dia ada di tempat ini. Sebab kalau Tuhan tidak bisa percayakan, dia bisa sakit mendadak tidak datang. Kan semua diundang, pelayan-pelayan Tuhan ini. Nggak ada nih hamba Tuhan yang ujuk-ujuk saya yang harus khotbah di mimbar ini. Nggak bisa, semua diundang. Artinya saya ditetapkan Tuhan untuk berbicara di tempat ini. Karena saya kalau tidak diundang nggak mungkin datang ke tempat ini. Kalaupun saya mau, belum tentu gembala Musa kasih saya khotbah di tempat ini. Siapa Karyadi? Kamu berani sembarangan berkhotbah. Makanya saya selalu berani menyatakan diri saya. Waktu saya datang ke satu tempat di mana saya diundang, saya sedang dipercayakan Tuhan berbicara atas namanya. Ya, begitu. Itu otorita ilahi yang Tuhan berikan. Nah saudara, ketika Yesus melihat iman mereka, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah orang banyak ini ada, termasuk di dalamnya ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat begitu mendengar bahwa Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni, kaget. Ahli Taurat datang mengikuti Yesus, saudara. Kalau saudara baca keempat Injil, itu kerjaannya hanya ingin melihat kesalahan Tuhan. Ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka tidak ingin datang untuk melihat kuasa Tuhan dan mereka diberkati. Enggak ada. Mereka datang hanya untuk menilai saja. Ada kesempatan celah untuk menghakimi, dihakimi. Bahkan dikatakan berdasarkan firman Tuhan ini kalau di kitab Matius pasal 9 ini. Itu diceritakan inilah awal permusuhan Tuhan dengan ahli-ahli Taurat. Ayat ini. Awal permusuhan Tuhan dengan ahli-ahli Taurat. Karena orang ahli Taurat, dia memang ahli. Namanya juga ahli. Saudara, kalau kita pendeta-pendeta, menurut saya, setahu saya, dijauhkan Tuhan kalau saya salah. Tidak semua pendeta bisa hafal Alkitab ini. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak semua. Langka sekali ada orang yang bisa hafal. Tapi kalau yang namanya ahli Taurat, hafal saudara. Hafal. Di sini. Ayat-ayat ini semua dihafal. Ahli Taurat. Makanya disebut ahli Taurat. Makanya kita kalau pendeta-pendeta, saudara yang baru melayani Tuhan, terus merasa saudara udah paling rohani, paling mengerti firman, maaf bahasa saya ini, pret. Iya. Jadi jangan sombong kalau kita melayani Tuhan. Semua karena anugerah kata firman. Dipercayakan itu karena Tuhan. Nah saudara, ahli Taurat ini ngerti firman Allah.
Sehingga waktu dia lihat Tuhan Yesus yang manusia biasa, yang betul dia bisa melakukan tanda-tanda heran, tapi dia bukan Tuhan. Dia ahli Taurat, dia tahu kok Yahweh, Yehova, tahu. Tetapi siapa ini anak manusia, tukang kayu. Betul dia melakukan banyak-banyak mujizat, tapi dia bukan Tuhan. Kok berani mengampuni dosa manusia? Sebab menurut ahli Taurat, yang boleh mengampuni manusia hanya Yahweh, Tuhan, Allah semesta alam. Tetapi ini kenapa berani? Marah ahli Taurat. Makanya kata mereka, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Bagi mereka itu penghujatan. Atau menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka marah sekali. Bagi mereka boleh lu bawa pengajaran yang baru. Tapi lu jangan nyamakan diri lu dengan Tuhan gue yang bisa mengampuni dosa. Sembarangan aja lu. Kan kita sering melihat ada pengajar-pengajar baru yang diberkati Tuhan. Saudara dengar namanya Andi Simon yang di Kalimantan, Balikpapan itu tempat kelahiran saya. Saudara, melakukan perkara mujizat yang luar biasa. Zaman pandemi orang pada takut dia berjalan keliling nyembuhin orang pada waktu pandemi, saudara. Yang dulu sempat gereja kita tentang mujizat dicibirin oleh orang yang katanya ahli Taurat. Mana itu KKR, mana itu mujizat? Sempat pada bingung semua menjawabnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai orang ini di Kalimantan, di Balikpapan. Dia doakan orang semua dengan pola apa saja sembuh. Hanya dengan tumpang tangan saja. Nggak pakai apa-apa, tumpang tangan. Dan itu ditayangin di YouTube semua, tayangin semua. Dan saya bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib. Bahwa memang Engkau sampai hari ini berkuasa melakukan tanda-tanda heran dan mujizat kepada hambanya yang percaya bahwa dia dikaruniai karunia itu. Dan Andi Simon percaya itu, dia jalan, dia sembuhkan orang. Dalam pandemi, semua orang ketakutan, dia enggak. Saudara pikir dia manusia aneh bin ajaib yang tidak tersentuh oleh virus? Dia juga kena. Melayani Tuhan, saudara pikir pendeta itu lebih hebat dari saudara? Kami ini dewa? Tidak. Kami tetap manusia. Perbedaannya kami mau lebih menderita melayani Tuhan. Membuang waktu kami untuk Tuhan. Membuang tenaga kami untuk Tuhan. Membuang uang kami untuk Tuhan. Perbedaannya itu saja. Tidak lebih, saudara dan saya sama, kita manusia. Punya kelemahan. Sacrifice-nya saja yang paling berbeda. Kami mau lebih membuang waktu kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hanya itu saja. Nah saudara, saya berharap dengan perkataan saya saudara yang belum coba melangkah, yuk mari belajar berkorban. Jadi pelayan Tuhan di gereja ini. Ya jadi aserkah, jadi pendoakah, jadi apa saja. Langkahkan dirimu, berkorban. Karena perbedaan kita tidak ada, sama, kita manusia, gak ada beda. Andi Simon ngalamin sakit, kolaps, hampir mati juga. Tapi dia tetap begitu dia sembuh lagi, dia datang doain orang sembuh lagi. Yang sembuhkan siapa? Tuhan, dia hanya alat. Kami pendeta ini hanya alat saja. Jadi kalau ada pendeta yang merasa dirinya lebih hebat dari Tuhan, keterlaluan. Dan ahli Taurat ini memberitahukan itu. Dan Tuhan membuktikan, Tuhan ngomong begini. Berarti masih ada waktu ya, baru jam 9 ya. Ayat 8. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Saudara, ayat sini saja sudah menjawab bahwa Yesus itu Tuhan. Siapa yang bisa mengetahui pikiran manusia? Kata firman Tuhan di kitab Mazmur, kecuali Allah. Dan Yesus mengetahui pikiran orang itu, ahli-ahli Taurat. Sebenarnya ayat ini sudah menunjukkan dia ini Tuhan. Tapi saudara, seterusnya saya bacakan bagi saudara. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan mengampuni saudara, itu perlu saudara. Sebab begini,
Menurut orang Yahudi pada zaman itu, jadi kebiasaan, adat istiadat pada zaman itu. Saudara, sampai hari ini, agama bisa terpengaruh oleh adat istiadat loh, jangan salah. Ada orang, saya ini tenggelang saudara. Jadi saudara, kita sering begitu kan, kalau hari raya Cengbeng ada yang boleh? Boleh nggak? Imlek boleh nggak? Boleh. Tapi ada hal-hal tertentu saudara harus tahu mana yang spiritual, mana yang tidak. Hati-hati kalau enggak. Dulu kita yang karena belum mengenal Tuhan ya semua kita ikuti persyaratan adat istiadat itu. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita mulai pilah-pilah. Malah yang bisa berbahaya untuk rohani kita, mana yang tidak. Belajar sama hamba Tuhan yang bekas tenggelam jadi hamba Tuhan. Nah, sama-sama mengerti toh? Karena kita juga pernah hidup di sejarah itu. Dan kita mengerti firman Allah, kita ajarin kepada orang yang dulu. Kenapa nggak boleh yang ini, nggak boleh yang ini. Tipai boleh atau boleh atau tidak? Yang Chinese nih. Boleh. Tapi ada juga yang tidak boleh. Kita pelajari gitu. Jadi saudara, pada zaman itu adat istiadat menyatakan bahwa orang sakit itu pasti dia orang berdosa. Dan sampai hari ini pun banyak orang yang menyatakan demikian. Orang sakit itu pasti karena berbuat dosa. Makanya saudara, Tuhan tahu. Sehingga kalau orang berdosa tidak mungkin mendapat mujizat. Tidak mungkin mendapat solusi. Tidak mungkin mendapatkan jalan keluar. Apalagi disembuhkan. Tidak mungkin. Ini orang Yahudi memang begitu tradisinya. Sama kalau saudara sudah ikut adat, saudara tidak bayar adat, tidak melakukan saudara nggak ada nilai saudara bagi orang yang mengerti adat itu. Saudara yang melanggar adat saudara dianggap tidak ada nilai. Padahal adat sama agama mana yang berkuasa? Bingung. Karena masih kuat tentang adat. Adat boleh, harus dihargai, tetap adat istiadat itu perlu saudara. Menjaga kita untuk hidup dengan teratur dan tertib tetap ada. Sama pemerintah kan ngatur kita kan, itu kan nggak ada di ayatnya. Menurut pajak dan sebagainya kan nggak ada, tapi kita harus tetap ngikutin aturan-aturan supaya kita terjaga dalam bentuk apapun juga, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk keamanan dan sebagainya kan harus diatur gitu ya. Karena kata polisi nggak ada di Alkitab kan, tapi polisi perlu nggak diatur pemerintah. Jadi adat istiadat juga perlu, nggak apa-apa, bagus. Tapi yang sifatnya spiritual harus diperhatikan untuk kita orang percaya. Berhati-hati, tidak boleh sembarangan. Nah saudara, jadi Tuhan tahu bahwa untuk orang itu percaya bahwa dia sudah disembuhkan, dosanya dulu diampuni. So orang dunia, orang-orang pada zaman itu tahu, oh berarti karena dia sudah diampuni dosanya, dia sembuh, ya wajar. Tapi kalau belum diampuni, nanti dulu. Saudara, kenapa Tuhan Yesus melakukan hal yang seperti ini? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang mencakup mengetahui prinsip-prinsip kehidupan yang ada. Hikmatnya tak terselami. Makanya dia lakukan itu, pengampunan dulu. Sebab bagi Tuhan, kata firman Allah begini, ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus katakan sebenarnya Tuhan bisa, nggak perlu pakai pengampunan dosa. Tuhan bilang bangkit, dia Tuhan. Tapi Tuhan juga menghargai adat istiadat yang ada pada zaman itu. Maka Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni. Saudara, sebenarnya kata dosamu sudah diampuni, bagi Yesus itu penderitaan, sacrifice. Kenapa? Saudara, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa dan saudara. Tapi dia harus mati. Dia harus di kayu salib, saudara. Sebelum di kayu salib, dia harus dirajam, digebukin, dikasih mahkota berduri, ditusuk lambungnya. Saudara, perjalanan Via Dolorosa yang saya ikuti, kalau saudara ke Israel nanti sama pembina rohani itu akan dibawa saudara, step by step. Jalan Via Dolorosa di mana penderitaan Tuhan Yesus bawa salib itu saudara kan tinggi, itu kan puncak, itu kan maksudnya berbukitan kan. Israel itu kan berbukitan kayak bukit barisan gitu, makanya udaranya agak dingin saudara gitu ya. Nah itu di jalan ketika dia ngangkut batu, dia jatuh salibnya, dibantu oleh Simon, macam-macam lah. Nah itu dijadiin gereja saudara, ada beberapa tempat Tuhan Yesus jatuh, dijadikan gereja.
Jadi Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, dia sedang mengatakan kepada dirinya sendiri begini, lu siap sebentar lagi lu mati di salib. Menderita saudara. Sekarang pertanyaan kepada saudara, saudara mau nggak mengampuni dosa-dosa saudara, teman-temanmu, suamimu, istrimu, anakmu? Mau atau tidak? Menderita saudara mengampuni itu. Tapi nggak mati toh, kamu belum disalib. Hanya suruh aja ngampuni. Wah nggak bisa Pak, suami saya keras kepala Pak. Batu juga kalah Pak kerasnya sama suami saya. Nggak bisa Pak, saya sudah ampuni. Batu tetap batu Pak. Wih. Yang batu lu. Karena firman itu jelas mengatakan, kalau kamu mengampuni, Tuhan yang berdaulat atas perkataan pengampunan kita ini. Mengampuni dan melupakan, itulah yang engkau ajarkan, supaya lupa saya. Ya, jadi saudara, kata pengampunan enak nyanyinya ya kan? Gampang sekali. Prakteknya enggak gampang. Saudara, bapak sama ibu, ibu sama anak. Saya punya karyawan, saya punya pelayanan, punya domba-domba. Kalau lagi marah saudara bisa rambut berdiri. Sekarang udah gak ada rambut karena Tuhan bilang lu terlalu banyak marah lu, gue bikin gak ada rambutnya, jadi gak rambut saya. Malah semakin berkurang marah saya sekarang. Karena mau marah rambut udah gak ada, iya rasain lu kata Tuhan, nah gitu. Ya kalau sampai marah kok rambut suka-suka sampai berdiri kan. Kata Tuhan kebanyakan marah lu, gue bikin botak jadi lu gak bisa marah. Ya saudara, jadi saudara mengampuni itu kelihatannya gampang, prakteknya tidak mudah. Tetapi dalam pengampunan tetap memang ada pengajaran, ada pendidikan, itu perlu. Nah, Tuhan Yesus katakan waktu dia bilang mengampuni, dia sedang ngomong, lu mati ya. Ini Yesus nih. Jangan dikira enak waktu Yesus ngomong mengampuni. Orang Farisi nggak tahu itu. Dan seterusnya, kata Tuhan terakhir ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dalam singkatnya saya gini, hai kamu orang lumpuh, bangkitlah kamu, angkat tilammu, pergilah, berjalanlah. Saya kasih tahu saudara, kenapa Tuhan Yesus memulihkan orang yang sakit itu supaya dia bisa berjalan? Karena begini, dalam prinsip-prinsip kehidupan Tuhan Yesus selalu ada maksud yang indah. Sebab orang lumpuh itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kita juga kemarin hampir lumpuh ekonomi bukan? Gak bisa kerja, lumpuh ekonomi saya. Otak lumpuh, roh lumpuh. Mau baca firman Tuhan aja dalam kondisi waktu itu, berat sekali. Mau doa apa lagi? Ibadah saja sekarang lihat banyak kosongnya. Lumpuh kita semua hari-hari ini. Saudara perhatikan, untuk ibadah aja banyak cara alasan untuk tidak beribadah. Sudah pada lumpuh rohani kita. Jiwa kita lumpuh. Sehingga tubuh pun ikut lumpuh, tidak bergerak. Sebenarnya tidak lumpuh 100%, tapi kita tidak mau beraktivitas. Kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Sebab ibadah korporat itu tetap penting, saudara. Saudara, di dalam dunia ini, dalam dunia bangsa kita ini, kalau saudara tidak ada di dalam sebuah organisasi, saudara hati-hati saudara. Siapa yang nolong saudara kalau ada masalah? Iya, saudara kalau seorang anggota partai ada masalah, partainya bela dia. Kalau sebuah perusahaan, saudara ada kecelakaan, perusahaan nolong saudara. Di organisasi gereja begitu. Saudara secara rohani, kalau kamu tidak pernah ada di dalam satu tempat ibadah, ketika saudara ada masalah rohani, siapa yang bela saudara? Itu sebabnya datang beribadah dalam sebuah gereja, ikatkan dirimu dalam sebuah ibadah, berkumpul bersama-sama, saling mengenal, supaya nanti kalau ada sesuatu, kamu tinggal ngomong dengan temanmu atau dengan gembalamu, aku ada masalah keluarga, bisa tolong saya? Aku ada ulang tahun, tolong rayain ulang tahun dong di rumahku. Itu saudara, pentingnya berorganisasi. Dunia ngerti itu. Di tingkat perumahan kita ada namanya organisasi RT. Yang paling terkecil toh, kalau saudara ada masalah apa-apa, RT-mu bertanggung jawab.
Saudara sakit, RT juga dengan timnya mengunjungi rumah saudara, melihat kondisi saudara. Jadi berorganisasi aja perlu dunia ajarkan itu. Apalagi yang namanya organisasi rohani. Sangat perlu. Kalau tidak saudara akan bayi rohani terus. Karena saudara kan harus bertumbuh. Di mana? Di gereja. Saudara harus beribadah, berkumpul. Jangan sampai malas beribadah. Ketemu, punya kenal. Kalau hari ini belum kenal kiri kanan, salaman. Namamu siapa? Oh, aku di sini. Kalau saudara tinggal di plat ini, kamu di plat mana? Plat sana. Oh ya, puji Tuhan. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Nanti 2 minggu kemudian, boleh nggak kunjungan? Saling mengenal secara rohani. Sebab nanti kalau ada apa-apa, gereja menjadi payungmu untuk mendapat pertolongan. Jadi penting sekali. Nah, jadi Tuhan itu membangkitkan orang yang lumpuh supaya dia bisa beraktivitas. Orang yang sehat, jiwanya sehat, mensana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi ketika jiwanya bersuka cita, jiwanya dalam keadaan tenang, tubuhnya pun akan sehat, dan waktu dia sehat, dia bisa beraktivitas, bekerja, berusaha, apa saja yang tindakan-tindakan ekonomi, sehingga dia punya harga diri. Sebab orang yang punya aktivitas, mendapatkan pendapatan, income, pendapatan itu boleh bermacam-macam cara ya, saudara, bisa dari berbagai macam. Pokoknya yang berusaha, dia mendapatkan income, dia punya harga diri, saudara. Orang yang nganggur, saudara, lu ngutang aja nggak dipercaya. Kalau lu ketahuan nganggur, tapi ada juga penganggur-penganggur bohong banyak. Nggak ketahuan dia nganggur, ngutang sana, ngutang sini, bayarnya enggak. Saudara, mengerikan sekali. Jadi saya beritahukan, berusahalah di bidang mana saja kau mau ada, talentamu apa, pakai. Sekarang saudara dengan nyanyi, saudara di YouTube, dibayar. Berusaha toh? Main musik di YouTube, main keyboard, main gitar, saya ngeliat, naik penontonnya, dapat uang dari YouTube. Apalagi membuat kamu jadi tidak bisa beraktivitas. Kata firman Allah, orang malas jangan dikasih makan. Jadi pakai apa yang kamu punya, suaramu, talentamu. Pak, kalau saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa main musik, apa Pak? Kamu bisa apa? Masak Pak, bisa. Masak aja, masak telur. Ngomong di kan saudara itu ngomong di YouTube, ya saudara-saudara, ini saya mau masak telur ceplok. Ya, nih saudara, telur ceplok, ini saya masak, ini ada minyaknya, saya pakai minyak goreng, nggak usah pakai nama iklan. Nah setelah itu, telurnya harus dipecahkan begini saudara, cara mecahin telurnya. Tok ya. Nah, begini saudara tuh. Nah, bakarnya supaya ada rasanya, kita pakai garam. Saudara udah bisa lebih dari 5 menit, 10 menit. Masukin ke YouTube, orang nonton, lucu banget, angus telurnya. Tapi kan banyak yang nonton, lama-lama punya subscribe yang banyak, jadi duit. Saudara, ada seorang yang namanya Willy, usia baru 20 tahun, lagi terkenal nih anak muda ini. Kecil, 20 tahun. Terus saudara, dia awalnya begitu, buat pocong-pocongan, ya main-main aja YouTube-nya. Waktu itu masih 12, baru 2 tahun yang lalu. Jadi baru 2 tahun buat YouTube. Anak muda, banyak sebenarnya yang lain-lain. Tapi saya kasih contoh si Willy ini lagi terkenal dia. Dia buat YouTube main-mainan aja dulu awalnya. Tapi karena hatinya ke Tuhan, ini anak hatinya ke Tuhan loh, keren masih muda. Dia ngomong begini, saya coba pas bulan puasa seperti ini. Sebenarnya saya mau khotbah yang puasa sebenarnya minggu ibadah kedua, tapi kayaknya tidak mungkin. Nah, bulan puasa begini terus dia keinget, bagaimana kalau gue beli goreng-gorengan, terus gue borong satu tempat orang jualan gorengan, gue borong, gue bagi-bagi. Jadi di tengah jalan, kan orang kalau mau buka puasa rame tuh. Nah dia borong tuh, Pak, ini gorengan Bapak, saya beli semua ya Pak ya, goreng-gorengan. Jadi baru berapa puluh ribu lah, 100 ribu barangkali gorengan habis. Dia borong semua, dia jalan agak sejauh sedikit, dia ngomong, siapa mau gratis? Gratis, dikasih, gratis. Ditayangin, anak kecil saudara, kasih gratis. Kalau orang lain dengan namanya takjil gitu ya, makanan sedikit untuk pembuka puasa supaya batalnya mereka tepat waktu, karena ada ketentuannya. Kalau batal mereka tidak tepat waktu ya tidak baik gitu ya, harus tepat waktu. Jadi begitu mereka harus makan gitu. Nah dia kasih, dia rekam saudara, masukin ke YouTube, rame, yang nonton jutaan. Wow, luar biasa. Akhirnya saudara,
Dia tadinya hanya beli satu makanan, dia beli 2, beli 3, lama-lama satu jalanan itu dia borong semua. Hanya hitungan, itu kan 1 bulan kan, puasa kan nggak sampai 1 bulan kan itu. Dia itu ikut, dia beli borong semua, dia kasih gratis. Pak saya beli ini, saya beli. Kasih gratis ya Pak, kasih gratis, dia tinggal nontonin, sembari tayangin. Yang nonton berjuta-juta. Orang Kristen, namanya Willy, kecil orangnya. Nah, si pebasket sombong wawancarain dia. Terus lu ditaruh tuan bagaimana? Ya saya pokoknya jual aja gitu. Setelah itu dia borong apa? Supermarket. Dia datengin Indomaret, dia borong seluruh Indomaret. Dia bagi-bagi gratis lagi. Luar biasa. Itu sudah mulai juta-jutaan uangnya. Ditanya, uang lu dari mana? Karena diperkirakan karena ini anak orang kaya. Dipikirnya ini anak orang kaya gitu kan. Namanya yang borong-borong pasti udah pikirnya orang kaya kan. Enggak, orang tua saya di Kalimantan apa Pekanbaru gitu ya. Terus saya tinggal di Jakarta. Dia lulusan SMA. Saudara luar biasa. Lulusan SMA, pikirannya untuk menolong orang. Saudara bagaimana nih sekarang? Masih mikirin nolong orang enggak? Saya saudara setiap hari. Sebelum nanti saya teruskan. Saya itu kalau jalan rumah sore, kalau enggak malam gitu. Tapi rata-rata kalau sore, saya itu bawa anjing saya jalan, saya bawa uang saudara di kantong saya. Ya 50.000 kah, pokoknya seberapa uang receh yang saya ada, saya taruh di kantong. Saya jalan. Hati saya sudah begini, Tuhan saya mau kasih uang, berbagi. Saudara begitu gampang. Tapi saya ngasihnya nggak begini, lu butuh uangnya, nih nggak begitu gitu ya, tayangin, saya nggak ada YouTubean, saya pendeta, saya hidupnya karena Tuhan saja sudah, sama pekerjaan saya talenta saya, kalau si Willy kan dan lagi ya, tuntunan Tuhan. Saya ngasih ini bukan untuk cari nama, enggak, ini hanya untuk memberikan contoh. Siapa yang kata orang, tunggu kaya dulu baru bisa nabur, enggak, saya hanya bawa uang 40-50 ribu, receh 5 ribuan, 10 ribuan, saya bawa setiap hari, saya jalan. Kalau waktu uang nggak habis, kalau waktu uang habis bahkan kekurangan, saya harus balik lagi ke rumah. Kalau saya tahu itu orang butuh, saya balik lagi. Kalau enggak ya habis ya pulang. Setiap hari buang uang, muter-muter. Kasih, kalau suka-suka saya, Tuhan mau beli apa ya? Saya juga nggak sembarangan ngasih. Tunggu tuntunan aja. Kayaknya tuh kasih, kayak seperti itu loh saudara. Dari dalam hati aja nongol kasih. Ada ibu-ibu yang saya lihat badannya gemuk, tapi kayaknya kan ini mah kenyang nih Bu, nggak kelaparan, orang gemuk begini gitu. Nggak mau saya kasih sebenarnya, tapi Tuhan kasih. Tuhan, ini mah orang gemuk, Tuhan pasti sehat dia, pasti makan gitu ya. Maaf ya, yang subur-subur, maaf. Jadi saya nggak mau, logika saya nggak, tapi Tuhan suruh kasih. Saudara, saya keluarin uang saudara, 10.000, Ibu, maaf nih ada sesuatu, saya kasih. Sembari jalan aja sama anjing saya. Tentunya dia balik, Pak, aduh terima kasih Pak, barusan saja anak saya mau minta goreng-gorengan itu, saya nggak ada uang. Wah ini sederhana kan, berbuat kebaikan, sudah diterima kasihin orang aja 10.000. Sampai itu karena tuntunan Tuhan saudara, menurut saya, bukan saya, makanya saya nggak pernah merasa berbangga juga, karena saya ngasih nggak pernah pakai perasaan saya nggak ada perasaan, kesian, nggak ada. Tunggu aja Tuhan bilang, kasih. Tadi kan saya udah bilang, ini gemuk begini Tuhan mau dikasih. Nggak pakai perasaan tuh, nggak ada. Gitu. Tentunya dia, terima kasih Pak, terima kasih. Anak saya sudah nangis-nangis, saya juga lagi nggak ada uang. Luar biasa. Hanya kadang-kadang 10.000, udah nangis-nangis. Saya sampai, luar biasa kalau Tuhan yang suruh. Jadi mulai hari ini saudara, coba berbagi. Bahwa uang kantong lu jangan ditaruh uang 100 ribuan tapi nggak bisa dibuka-buka gitu loh. Iya. Ya, jangan persembahan, jangan lagi ada yang 5 ribuan ya di sini ya. Malu sama tukang parkir. Iya. Jadi jangan lagi ada jangan persembahan. Nanti yang hitung persembahan kalau ada yang 1.000-an, doain tumpangin tangan tuang 1.000-nya bilang, dalam nama Yesus orang ini Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Begitu. Dan seterusnya kamu yang ngasih 1.000 nanti jangan lagi kasih 1.000 di gereja ini. 5.000 aja murah loh. Parkir coba yang punya bawa mobil 5.000 dicoret lu sama penjaga parkir. Red mobil lo. Sembarangan aja lu bayar 5.000. Masa sama tukang parkir lu takut sama Tuhan lu seenaknya aja, dilecek-lecek ngasih lagi begitu. Jangan begitu ya untuk Tuhan. Nah saudara, Willy memberitahukan itu. Dia kasih tahu
Bahwa dia membeli semua, dapat uang. Dan hasilnya dikasih tahu, saya dapat dari YouTube uang ratusan juta. Bahkan sekarang sudah mendekati miliar setiap bulan. Baru 2 tahun. Usia 18, sekarang sudah jadi usia 20 tahun. Baru 2 tahunan ini. Terus dia ngomong gini, terus sekarang kalau lu kaya, uang lu untuk apa? Ya udah, saya punya uang, ya saya pakai terus saya tiap hari. Borong ini, tolong orang ini, tolong. Kerjaannya tiap hari nolong orang. Anak usia 20 tahun, lu sudah bangkotan gak pernah nolong orang. Keterlaluan. Jadi saya udah kasih tahu nih ya sekarang, gampang kan? Gak tunggu jadi orang kaya kan? Dengan uang 10.000 mau 5.000 mau, kamu bisa. Bangun imanmu, Tuhan setiap hari aku harus memberkati. Jangan tunggu jadi kaya dulu baru memberkati. Itu tidak alkitabiah. Dengan apa yang ada padamu, kata Tuhan, bisa engkau menjadi berkat. Oh, nanti saya jadi kaya. Jangan bangun motivasi untuk jadi kaya. Baca 1 Timotius 6. Jangan punya motivasi ingin kaya. Bekerjalah ya sebaik-baiknya. Kamu pasti kaya. Jadi kaya itu jangan motivasi. Oh Pak, kalau nggak ada motivasi, itu perkara dunia, perkara Tuhan. Kamu banyak berbuat baik, menabur. Kamu akan diberkati Tuhan. Usahamu pasti akan berhasil. Ini alkitabiah daripada motivasi dunia. Jangan pakai motivasi dunia. Kelihatannya baik, tapi tidak kekal. Kalau Tuhan yang ajar, kekal ajarannya. Nah saudara, terakhir dikatakan, ketika dia dikatakan, sekarang begini, kan kamu masih bujangan, kamu rencana punya nikah, mau nikah nggak? Ya nanti sih pasti saya akan nikah. Terus gini, kan kamu punya uang banyak, kamu beli mobil yang mewah dong. Oh ya saya pernah beli. Dia pernah beli Lamborghini saudara. Saya udah pernah pakai begitu, saya pakai ngebut, bunyi di dalam gunung, terus tegang lagi karena kan kenceng kan. Dia bilang, ngapain gue beli mobil kok gue jadi ketegang melulu tiap hari bawa mobil gitu loh. Karena kan kenceng, ya kalau sobat saudara bawa mobil kencang langsung gini, haleluya, kencang gitu. Enggak kan, pasti kan kota-kota derung atau yang tegang kan, kalau enggak salah selip sedikit jatuh kan. Jadi bilang, ngapain saya beli mobil hanya untuk bikin saya tegang. Dijual lagi, saya pakai Avanza. Jadi mobil Avanza. Terus makan minum kamu setiap hari berapa? 1 bulan saya hanya butuh 4-5 juta saja untuk hidup saya. Anak usia 20 tahun, diwawancarai sama si pebasket sombong itu. Ngomong, saya hanya butuh 4-5 juta setiap bulan untuk hidup saya. Padahal uangnya miliar-miliar. Bagaimana kita? Pengen HP yang mahal, pengen laptop yang mahal, pengen sepatu yang mahal, pengen begitu semua. Kebiasaan toh? Kemampuan tidak sesuai dengan keinginan. Hasilnya banyak utang. Saya berani katakan, di dalam pandemi ini, bahkan dulu saya waktu usaha saya masih berjalan dengan baik, saya masih punya utang di bank banyak. Tapi sampai hari ini, nggak tahu ke depan. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Seperak pun saya tidak pernah punya utang. Sampai hari ini. Padahal pandemi saya. Dulu waktu usaha saya masih jalan 3 tahun yang lalu, saya punya utang di bank banyak. Karena memang biasa kan pengusaha utang di bank untuk mengelola usahanya. Hitungannya ya di atas ratusan juta gitu ya. Sekarang saya seperak aja, saya nggak punya utang. Makan minum saya tidak berkekurangan. Berjalan bersama dengan Tuhan, itu lebih indah. Saudara, nah terakhir Willy kasih tahu begini. Kalau kamu punya pasangan, kan pasti pasanganmu pengennya mewah. Kalau kamu punya pacar, nanti pacar kamu bilang, saya minta beli ini, saya minta beli rumah, saya minta beli ini. Gimana, kamu kasih nggak? Dia ngomongnya sederhana, anak usia 20 tahun, saya juga kalah hikmatnya. Kalau saya, dia bilang, saya percaya Tuhan kasih pasangan yang mengerti saya. Gitu jawabannya. Dahsyat nggak? Kan kita kan, nggak bisa, dia harus tahu saya punya uang banyak, dia juga tidak boleh pakai uang. Nggak begitu dia. Enggak ngomongin, enggak kelihatan dia dipelit atau enggak. Dia hanya ngomong, kalau saya percaya Tuhan pasti berikan saya pasangan yang terbaik untuk saya. Mantap, kalau orang ikut Tuhan, mau berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan, hikmatnya tak terselami. Masih kecil, 20 tahun. Dan firman Allah mengatakan, hari ini terakhir. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya yang begini belum pernah kita lihat. Saudara ingin sesuatu yang belum pernah saudara lihat? Seperti yang Willy lakukan?
saya beritahukan. Seperti yang saya juga lakukan, setahu saya enggak juga banyak orang lakukan. Hanya dengan bawa uang setiap hari 5.000, 10.000, tapi berbagi. Saya kan murah kan, sederhana tuh. Mau sombong, ya enggak lah, hanya 5.000 saudara juga bisa. Tapi rutin belum tentu bisa. Sekali-sekali barangkali bisa. Rutin tidak gampang. Baca firman Tuhan juga demikian. Saudara bisa baca firman Tuhan satu hari 10 pasal. Besoknya belum tentu. Seminggunya, sebulannya. Rutinitas itu bagian dari kesetiaan. Setia melakukan firman-Nya, berbagi kepada seseorang. Hanya dengan 5.000, 10.000. Itu lebih indah dari sekedar engkau sekali-sekali saja sudah menjadi orang yang paling hebat di dunia. Orang yang terbaik belum tentu. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, hamba-Mu selesai menyatakan isi hatimu. Hamba-Mu berbicara tentang orang lumpuh yang Kau sembuhkan. Hari-hari ini banyak orang-orang yang lumpuh Tuhan. Lumpuh rohnya sehingga tidak ada keinginan lagi untuk datang kepadamu, memuji menyembah Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Lumpuh jiwanya, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi damai sejahtera. Karena hari-hari ini membuat mereka ketakutan, kecewa, bingung Tuhan dengan kondisi ekonomi yang ada. Bahkan secara jasmani kami tidak dapat beraktivitas apa-apa. Lumpuh secara jasmani. Tetapi hari ini firman-Mu berbicara bagi kami. Engkau sanggup membangkitkan orang yang lumpuh. Sekalipun kata dunia tidak mungkin kamu akan berhasil atas usahamu, atas pekerjaanmu, atas rumah tanggamu, atas suamimu barangkali yang telah membuat engkau kecewa karena memiliki pasangan yang lain, atau istrimu, atau anakmu barangkali yang terkena narkoba, atau apapun juga yang secara logika tidak mungkin untuk bisa dipulihkan. Tetapi Tuhan hari ini berbicara, tidak ada yang tidak mungkin baginya. Kalau engkau hari-hari ini lumpuh dalam kehidupanmu ini, firman hari ini mengatakan, bertobatlah dan bangkitlah dari kehidupanmu yang selama ini, karena Tuhan Allah sanggup memulihkan seluruh aspek hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Seberapa banyak yang terberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya, biar kita terus masuk dalam prosesnya Tuhan untuk membuat kita lebih daripada pemenang, amin. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBGNR pagi hari ini? Boleh angkat tangan? Oh, puji Tuhan ada di depan. Pelayan Tuhan boleh memberikan salam, selamat datang kepada kakak-kakak yang boleh hadir pertama kali ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kembali untuk hadir di ibadah minggu depan apabila tidak mempunyai gereja tetap. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Pertama atas nama Bapak Gembala, pengerja dan seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Karyadi yang sudah melayani tempat ini. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan. Ibadah raya untuk minggu depan pukul 8 dan pukul 10 disertai ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Ibadah youth setiap hari Minggu pukul 12 di tempat ini. Kami mengundang juga Bapak Ibu Oma Opa untuk menghadiri ibadah umat setiap hari Rabu jam 10 di tempat ini. 2 pagi setiap hari Sabtu pukul 6. Ibadah KUL kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL dapat hadir setiap hari Kamis di gereja ini pukul 7 malam. Untuk persembahan, baik persembahan umum, persepuluhan dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan atau mentransfernya melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Karyadi Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, di dalam keluarganya Tuhan, di dalam pekerjaan usahanya Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk Bapak Karyadi.
Bapak, terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Bapak, untuk Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insir Niko Tuhan. Berkati Tuhan Pak Niko Tuhan dalam pelayanannya Tuhan di GB Gatsu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati Pak Niko Tuhan, menjadi saluran berkat bagi setiap orang Tuhan. Kami percaya melalui pelayanannya Tuhan GB Gatsu Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Bapak. Berkati juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Kiki Tuhan di Rayon 1D Tuhan. Berkati Pak Kiki Tuhan, Wakil Gembala dan seluruh jajarannya di Rayon 1D Tuhan. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna Tuhan. Secara khusus kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Hari Tuhan. Berkati Pak Hari Tuhan dalam pelayanan YGB GNR Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan untuk Pak Hari Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, visi dan misi-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan juga Ibu Gembala kami, Ibu Devi Tuhan, dan juga ketiga anaknya Tuhan, semua dalam pelindungan Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna juga untuk Ibu Devi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus menaungi Tuhan untuk Pak Hari dan Ibu Devi dan keluarga Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaan Pak Hari Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati dengan berkat yang melimpah Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di tempat ini Tuhan. Mulai dari worship leader, imam musik, multimedia Tuhan, asar Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan, pendoa Tuhan. Berkati setiap pelayanan kami, semua boleh berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau terus memberkati Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan kami akan bangkit menjadi pemenang Tuhan. Kami percaya terjadi terobosan Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Bila Tuhan setiap mereka Tuhan yang mengalami kekurangan Tuhan mencukupkan semuanya Tuhan. Mereka yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, kami perkatakan Tuhan, Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia, kemuliaan Tuhan turun untuk Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, juga wakilnya Bapak Maruf Tuhan. Berikan kebijakan Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan pada setiap mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berkati seluruh jajarannya dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan dalam setiap mereka dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Bangsa kami diberkati, bangsa kami terus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk Gading Nias Tuhan, Kau lawat Gading Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan pertobatan terjadi untuk Gading Nias Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan setiap persembahan yang sudah ditabur di tempat ini Tuhan. Berkati setiap persembahan jemaat-jemaat kami Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kepadamu Raja di atas segala raja. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami persilakan Bapak Karyadi untuk dalam doa berkat. Sukacita, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai hari ini, sampai Kristus Yesus datang kembali di awan-awan permai, terlebih indah sampai surga yang kekal. Mari semua yang diberkati berkata,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku